괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan dengan saya Nafisa Marcelia Bakti dengan NIM 2301 127212, mahasiswi Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau. Di sini saya akan menampilkan tugas video dari mata kuliah Birokrasi Governansi Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Alfiandri Esos MSI, yaitu video mereview salah satu jurnal. Untuk lebih lanjutnya, mari simak videonya. Baiklah, jurnal yang akan kita review kali ini berjudul The Implementation of Good Public Governance in the Bureaucratic Arena in the Indonesian Ministry. Penulis jurnal ini yaitu Nur Hanifah dan Diah Setianingrum. Tahun terbit jurnal ini pada tahun 2021. Keyword dari jurnal ini yaitu birokrasi, tata kelola publik yang baik, Kementerian Tenaga Kerja, prinsip Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pokok pembahasan pada jurnal kita kali ini. Pokok pembahasan jurnal yang akan kita review ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, sinopsis jurnal. Yang kedua, kelebihan jurnal. Yang ketiga, kekurangan jurnal. Dan yang terakhir, analisis kritis mengenai jurnal yang akan kita review. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu sinopsis. Jurnal ini membahas implementasi Good Public Governance atau GPG di Kementerian Ketenagakerjaan RI dari 2015 hingga 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data primer, data sekunder, dan wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan tren positif pada prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Sementara prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas mengalami fluktuasi. Transparansi menunjukkan tren negatif karena keterbatasan akses masyarakat terhadap laporan keuangan kementerian. Rekomendasi strategis termasuk inovasi layanan pengaduan, peningkatan call center, perbaikan sistem whistleblowing, dan peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja dan implementasi GPG. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan membahas kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan yang pertama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi Good Public Governance di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kedua, melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan pejabat terkait, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang diteliti. Yang ketiga, membahas topik yang relevan dan penting, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks birokrasi di Indonesia. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis yang konkret dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan implementasi Good Public Governance di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dan yang kelima, memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, sehingga memiliki nilai yang positif dalam konteks pengembangan kebijakan publik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas kekurangan yang terdapat pada jurnal yang kita review kali ini. Kekurangan yang pertama yaitu tren negatif pada prinsip transparansi karena keterbatasan akses masyarakat terhadap laporan keuangan kementerian menunjukkan bahwa informasi yang disediakan mungkin tidak cukup transparan atau mudah diakses oleh pihak eksternal. Yang kedua, adanya fluktuasi dalam prinsip efisiensi dan efektivitas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan atau praktek tertentu mungkin tidak konsisten atau tidak optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, meskipun menggunakan data primer dan sekunder, jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kelengkapan atau akurasi data yang digunakan dalam analisisnya. Yang keempat, jurnal ini mungkin memiliki fokus yang terbatas pada implementasi GPG di Kementerian Ketenagakerjaan saja, sehingga tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang tata kelola pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia. Yang kelima, keterbatasan wawancara hanya dengan pejabat terkait di dalam Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengurangi keragaman perspektif yang diperoleh dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya, analisis kritis pada jurnal ini, yaitu jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tetapi hasilnya terbatas pada satu kementerian. Penggunaan metode kuantitatif atau studi lintas sektor dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam jika ada perbedaan dalam prinsip efisiensi dan efektivitas. Itu menunjukkan bahwa ada ketidakpastian dalam implementasi kebijakan. Mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Terdapat tren negatif terhadap prinsip transparansi yang menyoroti masalah akses informasi yang mungkin berdampak kepercayaan publik dan akuntabilitas. Studi lebih lanjut tentang hambatan-hambatan dalam akses informasi dapat membantu meningkatkan transparansi. Sangat penting untuk menentukan sejauh mana saran strategis yang diberikan dapat dilaksanakan efektif dalam meningkatkan kinerja dan implementasi GPG. Dampak potensial dari saran tersebut dapat menjadi fokus analisis kritis, melibatkan perspektif eksternal dari berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil atau sektor swasta, dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam dalam mengevaluasi implementasi Good Public Governance atau GPG di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan melibatkan berbagai pihak eksternal, penilaian terhadap kinerja dan praktek tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih holistik dan komprehensif, serta membantu dalam mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin tidak terlihat dari perspektif internal saja. Baiklah, sekian resensi jurnal yang dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.